Halo sobat-sobat pejuang keadilan di Republik ini. Kita berjumpa kembali dalam video ini. Ya, kita akan membahas yang agak-agak santai dikit ya. Santai tapi serius. Ini yang orang ini yang kita bahas kali ini adalah ya seseorang yang mengaku ahli ya meskipun latar belakangnya pendidikannya adalah sosial politik dan magister kesehatan ya. Kalian pasti tahu itu. Ini sudah pernah saya bahas orang ini di apa namanya di podcast ya di Brapus Radio ya. Kenapa kita perlu bahas orang ini? Meskipun kita dengan cara santai ya. Karena pada saat 2016 dan bahkan tahun lalu ya 2023 akhir, orang ini ya dengan keahliannya itu yang keahlian maksudnya keahlian big mouth-nya itu menggiring opini gitu loh. Menggiring opini dengan keahliannya dia yang tak berdasar tersebut gitu. Jadi ini orang menggiring opini juga pada tahun 2016. Dia katakan bukti CCTV sah secara hukum dan apa? Secara forensik digital, bayangkan ya kan dengan mendukung para penipu seperti Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto ya. Orang ini memengaruhi publik, akhirnya memengaruhi netizen saat itu. Meskipun saat itu belum banyak yang namanya podcast, mungkin belum ada ya. Netizen terpengaruhi, apalagi dia tampil di TV ya dengan cara meyakinkan ya. Memang kemampuan komunikasinya ya, keahlian apa komunikasinya memang luar biasa lah saya akui karena memang dia lulusan S1 komunikasi UGM ya kan. Orang ini berbahaya ini makanya perlu kita bahas dengan santai ya. Nanti aja kita cicil-cicil tentang Christopher dan Muhammad Nu itu ya kan sudah ini orang ini perlu kita ini juga kita kupas juga karena banyak sekali saya lihat ya, selain Roy Suryo ini ya, ada seseorang yang saya lihat itu pakar segalanya. Ada pakar satelit lah, ada pencurian data lah, ada hacking lah, ada sampai image juga dia tahu. CCTV juga dia tahu. Padahal saya satu bidang ini aja 30 tahun masih bodoh. Itu orang sehebat apa sih? Dalam bahasa pepatah Prancis ya, terjemahan bebasnya adalah know everything is means ya know everything means know nothing. Artinya apa? Ketika kau merasa tahu segalanya, berarti kau sebenarnya tidak tahu apapun ya tentang hal apapun gitu ya. Jadi semua bidang itu kan perlu spesifikasi ya. Harusnya dia bisa menolak ya. Ini bukan Roy Suryo. Ada yang sering di TV itu saya lihat. Ya, ada yang ahli satelit dia tentang pencurian data. Padahal pengkodean monetary data saja mungkin dia tentang kriptografi cuma pakai tool aja udah berasa hebat dia kan. Bagaimana pengkodean transmisi apa namanya uang itu antar bank itu rumitnya bagaimana tentang kode enkripsinya, dekripsinya segala macam itu sangat rumit formatnya ya dan dia paham. Begitu ditanya satelit juga dia paham. Ditanya CCTV, image, analisis juga dia paham itu. Memang kita harus bagaimana bersuara ya. Orang itu bahaya juga orang seperti itu bisa menjebluskan orang nggak bersalah di persidangan. Kalau saya lihat ya pada saat kasus dia membela apa Minahasa ya, itu aduh bahaya sekali orang itu, gitu loh. Kalian bisa lihat lah orang itu ya, pakar segalanya itu. Termasuk ini Roy Suryo ini gitu loh. Pakar segalanya, semua dikomentari, ya kan? Tapi untuk video ini kita akan tunjukkan kebodohan dia yang paling primitif ya. Ya, karena ini perlu. Orang ini sangat berbahaya terhadap penggiringan opini publik yang nggak paham apa-apa gitu loh. Dikiranya begitu dia tahu pakai tool dia tahu semua gitu loh. Ini bahaya sekali kita. Jadi gimana ya? Kita mulai aja lah. Siapa sih sebenarnya Roy Suryo ini ya? Kita lihat Wikipedia-nya coba ya. Ya ini. Inilah coba Roy Suryo bla 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 MSC ya nggak tahu ya MSC apa dikeluarkan oleh UGM saat itu nggak tahu saya. Ya, anggap aja benar. Oke, terus pendidikannya ya, mana karir, meme ya.
kepakaran. Nah, ini bayangkan ya, pakar ahli telematika, perkawinannya kombinasi antara dua ilmu yang maha dahsyat ya luasnya, telekomunikasi dan informatika. Waduh, waduh, luar biasa media ini melabel orang yang gak ada kaitan pendidikannya dengan telematika ya. Pendidikan. Nah, ini lulus. Ini Roy Suryo kuliah di ilmu komunikasi ya, Ospol nih. Terus begitu juga dia apalagi magister kesehatan ya. Nah, ini dia fotografi, magister ilmu kesehatan nih, fakultas. Ini media-media kita ini mencari narasumber yang katanya pakar kok nggak hati-hati ya. Padahal mereka kontennya kan media besar ini kan memengaruhi publik, terutama ketika persidangan Jessica ya. Orang ini sangat memengaruhi publik saat itu. Ya mengatakan CCTV itu asli tanpa rekayasa. Ya. Ini luar biasa orang ini jahatnya ini. Ya. Dia tidak memiliki keahlian di bidang itu, tapi ya dia kemampuan komunikasinya memang luar biasa dan media exposure-nya ya karena dia jago medsos dan segala macam, pernah menteri. Jadi dia media exposure-nya luar biasa meskipun isinya ya omong kosong semua kan. Nanti kita lihat ini di sini. Saya heran juga selalu saya katakan kenapa media-media besar ini tidak hati-hati mencari narasumber. Ya kan? Di ITB kan banyak bidang-bidang seperti ini ya, di UI. Hargailah mereka, meskipun media exposure mereka itu terbatas, karena tidak diberikan panggung oleh media-media besar tersebut, begitu loh. Sama seperti yang saya bilang yang membela Minahasa itu. Dia terus, seolah-olah dia tahu segalanya gitu kan. Kenapa nggak media mencari atau apa pengadilan ini mencari yang memang keahlian dia spesifik di situ, misalnya ahli satelit di ITB kan ada ya, ahli misalnya pengkodian data untuk monetary kaitannya dengan transfer antar bank itu kan ada gitu loh, bidang-bidang spesifik tersebut gitu loh, yang sampai PhD-nya atau doktornya bidang itu spesifik, artinya ya dia memberikan pendapat yang lebih precise daripada orang yang kursus ini ya CHFI bla 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 40 jam sudah hebat dia ya kan, ahli satelit padahal lihat satelit aja belum pernah gitu kan. Itu kan konyol ya. Makanya saya berikan masukan juga kepada media mainstream ini. Tolonglah, hati-hatilah. Anda punya exposure ke ratusan juta. Pembohongan ini terus berjalan, dan ini kita biarkan. Ya, aduh, bingung saya dengan apa ini ya, dengan kekeliruan yang dibiarkan semacam ini ya. Ya inilah ahli telematika dengan latar belakang seperti ini. Ini ditanya apapun tentang image processing langsung nggak tahu lagi dia jawabannya ya kan. Seperti tayangan terakhir di TV One tentang tangan Jessica di sebuah HP kan. Nyerocos aja tanpa ada core ilmiahnya, itu nggak pernah disentuh. Ya memang karena dia nggak tahu gitu loh. Ya. Jadi ini saya pikir perlu diluruskan, Mak. Netizen perlu bersuara ya untuk menolak orang ini sebagai ahli di bidang IT atau apalagi telematika yang ya tadi saya bilang perkawinan antara bidang telekomunikasi ya. Kemudian mulai dari apa namanya modulasi ya, mulai modulasi primitif sampai advance, terus belum lagi pemrosesan sinyal digitalnya ya di situ. Aduh, itu dalam sekali. Saya nggak tahu apa-apa bidang itu, nggak bisa berkomentar apapun karena bukan ke bidang apa keahlian saya di situ. Spesifikasi dari apa yang saya pelajari selama hampir 30 tahun ini ya. Jadi saya ya hati-hatilah ya, karena ya bukan bidang saya gitu loh. Tapi orang yang suka omong besar ini dikiranya ya dengan download-download apa atau baca-baca artikel di internet ya kan. Sudah merasa hebat dia download tool, lihat mata telanjang ya kan. Sudah hebat dia, mata telanjang terus itu objek itu ahli atau
komentator bola ya kan, melihat pergerakan bola, pakai mata terus bercerita dia. Itu kan komentator bola itu, bukan ahli ya. Oke, kita apa dulu ya, biar jangan panjang kali. Kita lihat dulu statementnya dia di TV One ini ya, coba. Februari 2016. Dan pada saat dihadirkan, saksi juga mengatakan bahwa terdapat beberapa langkah atau metode yang digunakan untuk memastikan keaslian dari file yang diberikan tersebut. Dari beberapa proses yang dilakukan seperti analisa hash, metadata analisis, dan frame analisis, serta bitframe histogram. Analisa metadata, analisa frame, dan analisa bitrate ya. Ini kita kasih poinnya. Terus kita jalankan. Diketahui bahwa terdapat kesimpulan file yang diberikan kepada pihak penyidik adalah file orisinil atau file asli. Dan untuk membahas hal tersebut, ternyata terdapat juga hal yang cukup menarik di mana salah satu pengunjung sidang merupakan pakar IT yang sudah sangat terkenal di Indonesia. Langsung saja saya tanyakan pendapat. Pakar IT yang sudah sangat terkenal di seluruh Indonesia. Waduh, nggak sanggup saya ini maha guru ternyata ini ya. Waduh, waduh. Jangan-jangan profesor di ITB sana pun manggil dia pakar mungkin ya. Waduh, waduh. Dari pakar artis IT tersebut, di sini ada Roy Suryo. Selamat siang Mas Roy. Iya, selamat siang, Mbak. Terima kasih ya sudah hadir di sini, mau diwawancara di sini. Tadi kalau lihat jalannya sidang, Ya. seperti apa tanggapannya? Ya, saya memang hadir bukan sebagai apa-apa, tapi saya kebetulan memang sahabat lama dari Pak Edi Darmawan Salihin dalam hobi yang lain, ya. Dan untuk itulah saya tadi hadir memenuhi janji saya kepada yang bersama beliau, karena dulu memang saya pernah diminta oleh penyidik untuk menjadi ahli, tapi saya memang menolak. Kenapa? Menolak karena untuk justru menghormati sidang ini supaya tidak dibawa ke arah politis, ya. Tidak bisa dilepaskan saya sekarang ini adalah menjadi salah satu wakil ketua umum salah satu partai besar di Indonesia, dan saya melihat gelagat yang ada ini sekarang kebanyakan rata-rata ditarik-tarik urusan politis, diungkap pribadinya kemudian dimunculkan, dan saya tidak ingin memberi kesan atau bahkan menodai ya sidang ini kalau Catatan ya, dia menolak untuk diminta penyidik sebagai saksi ahli kepakarannya gitu ya. Wah, hebat ini Bapak ini, Bah. kemudian justru ditarik-tarik ke urusan politis. Jadi saya ingin memurnikan, saya ingin agar pengorbanan dari Mirna Salihin ya yang sudah kemudian meninggal kepada keluarga, yang kedua kepada ahli yang ada ya, karena saya tadi melihat apa yang disampaikan oleh Pak AKBP Nur itu sudah sangat betul sekali ya. Beliau mengemukakan sejak awal ada 4 analisa yang dilakukan ya, analisa hash, metadata, kemudian frame, dan kemudian bitrate, itu sudah clear sekali. Dan kemudian Analisa, 4 analisa yang telah dilakukan Muhammad Nu very clear katanya dia ya kan. Padahal nih Roy Suryo, nih, nih, kau bisa terangkan apa ini Muhammad Nu ya, para penipu dua ini ya, di BAP Muhammad Nu ini kamera 9 ya, Muhammad Nuh nih di BAP-nya 960 piksel, tinggi 576, frame-nya 10. Padahal ya kamera 9 rentang waktu yang sama itu lebar 1920, tinggi 1080, frame rate-nya pun 25. Mereka potong, setelah itu yang bagian 1535 dan 1659 itu mereka rekayasa ya. Informasi 73% lebih hilang. Inilah kalau kita apa namanya mendengarkan ahli abal-abal seperti ini coba tanpa latar belakang sains, tanpa dia teliti lebih dahulu, tapi dia sudah konfirmasi itu benar. Inilah yang terjadi di 2016. Ya mungkin hakim ya mendengarkan ini ya, mendengarkan Roy Suryo ini ya dengan segala macam apa omong kosongnya ya. Coba kita lanjutkan. pengunjung bisa melihat dengan mata awam tadi ya, bahwa selama ini di kamera 7 yang tidak kelihatan awalnya, istilah teknisnya pixelize ya, sangat kecil, itu kemudian bisa di zoom lebih kurang 32 kali.
Ini kekonyolannya sama seperti video saya ketika saya menertawakan Christopher ya. Ya, tentang pembesaran katanya zoom bisa sampai 300 kali kalau Christopher ya. 300 kali itu kayak meneropong molekul di ini mungkin ya di bulan ya. Kalau ini diturunkan dia sampai 32 kali ya kalau nggak salah ini. 30 atau 32 kali ya. Coba saya pulang. Istilah teknisnya pixelize ya, sangat kecil, itu kemudian bisa di zoom lebih kurang 32 kali. Bayangkan 5 meter 12 meter meja 54 itu di zoom sampai 32 kali. Mungkin dia mau cari partikel mungkin ya di dalam itu. Nggak ada partikel apa di balik di bawah meja itu atau di bawah kursi itu ya. 32 kali. Aduh, 32 kali, Roy, Roy. Izinkan saya tertawa dulu pemirsa sebelum kita ini ya, kita kuliti ini orang 32 kali. Coba kita hitung dulu ya. Ukuran dasarnya berapa sih? Nah, ini ya, jumlah piksel satu frame aja lah. Kita ini ya, kita hitung ya. Nah, frame aslinya kan itu 1920 ya, lebarnya ya. Piksel ini dikali 1080 piksel itu berarti dalam satu frame itu ada 2.073.600 piksel itu ya. 2 juta itu satu frame itu. Jadi kapasitas dari RAM paling 2 juta sampai 4 juta udah hebat lah itu piksel itu kan. Nah, satu kali. Anggap aja sampai 10 juta sudah kalau BGA cardmu itu sudah yang terbaik lah gitu kan untuk personal use. Terus dari sisi horizontal ya, horizontal tuh lebar kan 1920, itu lakukan pembesaran 32 kali ya. Maka ada power of 2 ya. 2 pangkat dikali 2 pangkat 32. Itu secara lebar ya. Itu jumlah pikselnya ini masih satu baris itu ya. Terus dikali lagi karena secara tinggi pembesaran 32 kali menurut Rosuryo ini ya. Kali 2 pangkat 32 pembesaran secara tinggi ya. Nah, ini dia jumlah pikselnya. 32 kali, Roy, Roy. Laptop apa yang sanggup 32 kali? Inilah jumlah pikselnya nih. Juta, miliar, triliun. Nah, ini 38 juta lagi triliun. Waduh, 38 triliun lah ya. Piksel itu jumlahnya itu. Kalau pembesaran 32 kali menurut Roy Suryo ini ya kan. Aduh, pakar abal-abal bener ini. Oh. Terus, ini masih dalam jumlah piksel. Oke, kita kalikan ke bit ya. Kapasitas satu frame. Kalau diperbesar dia 32 kali ya. Maka satu piksel itu 8 bit ya. 8 bit per kanal. Karena ada 3 kanal, maka 24 bit ya, dikali lagi 24 bit. Nah, inilah hasilnya 24 bit ya. Kalau kita jadi kilobit ya dibagi nih menjadi satuan kilobit 1024. Nah, kalau kita megabyte, ini 1 byte ya, kali dibagi sejuta. Ini kilobit ya atau byte ya. Terus dibagi 1 juta. Nah, ini hitungannya berapa nih? Satu, dua, tiga, empat. Ini 12, 6 ya. Waduh, 896 triliun megabyte.
Aduh, aduh, Roy, 896 triliun megabyte. Itu RAM-nya Muhammad Nu itu berapa, Roy? Roy, menampilkan satu frame aja sudah macet, nggak nyampe, itu, Roy, Roy. Aduh, satu frame 896 triliun megabyte. Pembesaran 32 kali, Roy. Aduh, Roy, Roy. Memang mulutmu itu mulut besar kali, Roy. Roy, 32 kali. Tiga kali iyalah, Roy. Tiga kali kalau bener bener 1920 1080 pun udah hebat kali apamu itu, Roy, Roy. Pembesaran tiga kali itu ya 1920 dikali 10 80 ya, ini jumlah piksel. Terus pembesaran tiga kali berarti 2 pangkat 3 8 secara horizontal ya. Terus secara vertikal kali 8 juga. Nah, ini pembesaran tiga kali itu ada 132 juta lebih piksel. Itu udah hebat itu, Roy, Roy. Kau mulut besarmu itu sama seperti Christopher 300 kali di Kompas TV. Itu udah saya telanjang itu di ini ya, di video saya sebelumnya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita buktikan secara matematik kekonyolan dia ya kan. Kalau bisa ini ditonton sama Roy Suryo ya kan, dan media-media yang lain, biar jangan dipanggil lagi nih si Loak ini ya. Aduh, aduh, si Oto Dudung ini. Hei, ayo kita lanjutkan. Sehingga bisa menjadi sangat jelas dan kita bisa melihat gerakan yang sangat dahsyat ya kalau menurut saya ya, dan itu signifikan sekali sebenarnya bagaimana kemudian ketika dalam posisi sendirian si Jessica ini kemudian sibuk sendiri. Ntar dulu, sangat jelas katanya. Roy, Roy. Kalau sangat jelas, Roy, hakim nggak bakal nanya sama Muhammad Nu itu apa, mana centerpiece-nya. Kau saksi ahli apa? Kau ahli apa sih, Roy? Ahli, ya, membedakan antara 1080p dengan yang video buram aja nggak sanggup kau, Roy, Roy, aduh, waduh. Lihat, Roy, di tayangannya Muhammad Nu itu, di kamera satu itu cukup tajam itu. Begitu masuk ke kamera 9 dan kamera 7 langsung reduksi frame dan frame rate itu hancur sekali dibuat Muhammad Nu dan Christopher itu ya. Ini ya bukti tertulisnya lah ya kan. Ini di kamera 9 ya. Di pada 1535 sampai 1659 ini pikselnya itu framenya 960 576 ya. Ini tanggal 9. Tapi ketika dia apa namanya 16 sampai 825 ini 1920 1080. Roy, Roy, membedakan gak usah lah secara ilmiah, Roy. Anak-anak aja paham sekarang, Roy. Roy membedakan antara video buram seperti itu kamera 7, terutama yang di kamera 7 yang paling utama itu buram saja. Kau ahli apaan sih kau, Roy? Apa perlu kau apa? Ku tantang. Ah, kalau nggak berani face to face zooming aja lah. Aduh, Roy, Roy. Kau kiranya di Indonesia ini dalam diam nggak paham bidang ini, Roy. Banyak, Roy, yang paham, Roy. Di UI sana, di TB, Roy. Aduh, Roy, Roy, ingat saya dulu waktu mahasiswa ya, di apa, dosen saya ketawa di teknik elektro UGM. Undang dulu Roy Suryo itu ke seminar kita, seminar internasional saat itu tahun 98 atau 99 itu. Kami ketawa-ketawa lihat Roy Suryo ini muncul di TV sebagai pakar. Aduh, aduh, Roy, Roy. Sebenarnya, Roy, ya, biar kau tahu, banyak kali menertawakan kau, Roy. Ya, keahlian abal-abalmu itu, tapi nggak tahu kok kau jadi media darling terus ya, ya kan? Kau bayarnya mereka itu. Oke dah, lanjut lagi. Merubah-rubah arah tutup back itu dan itu sebenarnya tolong dilihat pada kesaksian sebelumnya yang mana dia bilang ketika Kopi datang itu back konon katanya ada di belakang, tapi ternyata tadi kita lihat ada di depan. Jadi sebenarnya tadi bukti tadi sudah sangat jelas, sangat gamblang menggambarkan kondisi yang ada pada Cafe Olivier.
Sangat jelas dan sangat gamblang. Pakai apa, Roy? Metodenya pakai mata. Kau ahli atau komentator bola kau? Roy, kau tontonlah video ini, Roy. Kalau sakit hatimu, ya kan? Ketemu dulu kita. Di mana kau? Di Jogja. Aduh, Roy. Udahlah, Roy. Kau kemampuanmu sarjana komunikasi politiknya. Nggak usah kau terlalu apa kali, merasa hebat kali kau. Cuma pakai tool user aja, Photoshop, lihat mata, oh ini asli gitu. Aduh, Roy, tertawakan kau. Kalau memang sanggup kau ayo, di seminar mana kita ketemu? Seminar nasional. Nggak usah luar negeri. Di mana? Di Jogja, ayo. Pilih bidang apa kau kuasai kan? Bidang image ini. Biar kita lihat dulu kemampuanmu. Jangan cuap-cuap saja. Ya, inilah kesalahan selalu media ini. Ya, mencari narasumber serampangan. Ya, kebebasan pers, tapi bertanggung jawablah sedikit. Narasumber seperti ini dijadikan rujukan publik, apa enggak? Aduh, parah. Memang hebatnya dia media sosialnya itu ya, ya karena dia pakar di situ, pakar komunikasi ya, memanfaatkan media sosial, media exposure, akhirnya dia dipersepsikan publik menjadi seperti ini. Oke, lanjut. Pada saat itu dan CCTV adalah yang ditunggu ya. Jadi saya sekaligus memberikan appreciate kepada ahli IT tadi ya, Pak AKBP Nur ini. Semoga hakim benar-benar mempertimbangkan kesaksiannya Nah, dan nah ini kan dia, bagaimana dia memengaruhi hakim saat itu. Meminta supaya hakim, ya mudah-mudahan katanya untuk mendengar, apa namanya, mendengar kesaksian Muhammad Nuh, si penipu itu ya, si perekayasa itu, ya sampai sekarang pengecut itu, nggak berani muncul, ya. 2016 yang lalu juga tidak berani muncul karena saya sudah dapat datanya itu 2016 itu, ya. Karena memang BAP saat itu cuma 2 hari saya dapatkan, 1 atau 2 hari sebelum persidangan, ya. Karena susahnya untuk mendapatkan BAP mereka, padahal BAP bidang lain ada gitu loh, lengkap di pengacara. Tapi khusus BAP-nya Muhammad Noah Lazar dan Christopher ini sampai ya kayak cari kudu lah saat itu. Bagaimana saya bisa memberikan penilaian komprehensif gitu ya. Setelah persidangan akhirnya saya pelajari. Nah, ketika saya mau tampil di yang ditantang Muhammad Noah Lazar itu di Christian Grades Kompas, di situ saya sudah banyak amunisi itu. Saya kira kalau Muhammad Nu jadi datang saat itu, langsung berbalik keadaan itu. Saya sudah punya penilaian komprehensif, pertanyaan-pertanyaan yang bakal membuat dia terdiam gitu. Tapi ya gitulah, pengecut ya always pengecut ya. Pengecut selalu akan pengecut. Makanya kau jangan lakukan kesalahan, manipulasi, rekayasa, apa Muhammad Nu. Sekarang kan hidupmu seperti apa? Tikus, bersembunyi terus kan. Memang berpangkat, tapi ya bersembunyi. Untuk apa itu? Aduh, pangkat-pangkatmu itu ntar lagi juga kau pensiun ya kan, nobody. Paling 5 tahun, 10 tahun lagi juga kau pensiun. Dan ini akan menjadi beban hidupmu. Sampai kau mati, bahkan anak cucumu. Karena apa? Saya tidak akan tinggal diam, akan mengekspos terus ini tentang kau dan Christopher Muhammad Rianto. Saya cicil-cicil aja gitu di YouTube ini. Kenapa sampai kau keluar gitu? Sampai kau menyerah kalian berdua jadi justice kolaborator, kita selesaikan ini. Mengakulah kalian, ya. Roy Suryo ini juga. Kalau kau tonton ya video ini ya Roy, kau sangat jahat kau. Merasa yakin tidak direkayasa tanpa ke, apa ya, tanpa analisa ilmiah apapun ya. Sehingga seorang anak manusia terjerat sekarang seperti ini. Ya meskipun kau sudah terpidana kasus tupa, ya mungkin itu masih kurang saya pikir gitu loh. Ya, akibat perbuatanmu ini gitu. Mungkin akan ada lagi, saya berani itu menduga itu. Akan ada lagi karena jahatnya orang ini gitu loh. Ya. Yang bukan bidangnya memengaruhi publik.
Kan bener-bener, aduh, bener-bener ini ya, bener-bener jahat seperti itu. Gitu. Kalau bukan bidangnya ya jangan beranilah muncul ya. Apalagi memberikan statement penegasan ini sah ini apa. Kan didengarkan hakim semakin yakin lah dia. Roy Suryo, pakar IT internasional atau nasional, mengatakan sah. Ya mungkin didengar Gultom itu, Binsar Gultom akhirnya, wah yakin ya sah. Padahal, aduh, Roy, nggak tahu lah kau pakar apaan lah kau. Ya kamera satu yang ditampilkan Memaknu aja tajam ya lumayan lah. Langsung kontras ketika kamera 9 dan kamera 7. Roy. Tidak perlu sebenarnya saya tadi melihat agak aneh. Tidak perlu kemudian beliau ditanya soal-soal pendapat yang lain ya. Cukup memastikan CCTV ini adalah tanpa rekayasa. Nah, itu lagi CCTV ini tanpa rekayasa. Di mana kau sekarang, Roy? Coba pemirsa kasihkan link YouTube saya itu ke apa dia? Ke medsos dia itu. Coba kemana dia sekarang? Apa statementnya dia sekarang? Dia harus minta maaf ini secara publik ini. Gitu. Coba sharekan video ini ke depan apanya itu, wall dari apanya itu, medsosnya dia. Serampangan sekali statementnya. Ya. Aduh, parah. Lanjut lagi kebohongannya dia. Itu sudah sangat sahih dan ini adalah digital evidence yang sangat akurat. Baik. Terkait dengan digital evidence yang dinilai sangat Digital evidence yang sangat akurat. Roy, harus minta maaf kau sekarang. Kalau enggak karma itu akan tetap berjalan pada kau. Ya, sahih. Apa bisa kau jawab itu? Ya, ini, Roy, kau tunjukkan dulu ini. Nih, kamera 9 yang direkayasa kedua orang penipu ini, teman-temanmu ini. Ya, Emnu sama Christopher. Bisa kau jawab? Punya keilmuan nggak kau? Aduh, Roy. Kasihan anak manusia, statementmu ini menggiring publik, menggiring opini, seolah-olah kau tahu apa-apa. Ya, aduh, Roy. Ketawa dulu ya kan. Aduh, Roy. Ah, tadi pembesaran 32 kali, Roy. Mau cari partikel molekul apa di bawah di meja 54 itu, Roy? Aduh, 32 kali, Roy. Lanjut lagi. akurat begitu ya. Sementara tadi kita lihat gambarnya sendiri setelah di zoom masih terdapat pixel-pixel berupa pixel dan di sana ada istilah pixel movement. Sebenarnya sejauh mana sih pixel movement ini bisa dibuktikan begitu kalau ini mengarahkan kepada gerakan-gerakan Jessica yang mencurigakan bahkan diduga untuk menaruh racun ke kopi tersebut. Begini, jadi faktanya adalah kopi itu dalam kondisi masih murni ketika ditaruh di meja nomor 54. Oke. Faktanya juga Jessica terlihat bergerak. Inilah yang disebut pixel movement. Karena yang ada pada frame tadi, mungkin harus dijelaskan tadi oleh ahli, bahwa dalam satu frame digital, ya itu terdapat, dalam 1 detik itu terdapat 25 frame. Itu untuk mode PAL. PAL itu adalah Phase Alternating by Line yang digunakan oleh TV kita. Kalau NTSC, National Television System Committee, itu 1 detik itu 30 frame. PAL itu 25 frame per second, tetapi gambarnya 625 lines. Kalau NTSC itu Banyak kali bullshitmu ini, Roy. Aduh. Masa kalau kau ahli, ya, frame rate-nya laju frame ketika di meja 54 itu kau nggak bisa deteksi secara mata aja lah kelihatan tuh tangan bergerak cepat. Masa itu 25 frame, Roy? Aduh, Roy. Ini loh, Roy. Mereka manipulasi ini, Roy. Ya, untuk kamera 9. Ya, kamera 7 juga. Bentar, saya pause dulu. Nah, ini juga kamera 17. Ya, kamera 7 ini salah ketik ini. Kamera 7. Ya, nih lihat untuk 15
57, 17, 17. Ya, lebarnya 960, tinggi 576. Frame-nya nggak ada di Christopher. Ya, tar. Kamera 9 ini, kamera 7. Tar. Nah, ini kamera 7 di Christopher 960, di 576 laju frame 10, di Muhammad Nuh ya 1557 ini kamera 7 1920 80 dipotong di situ dari 2 frame ke 10 frame. Hmm, Ini Christopher memotong terus dikurangi frame rate-nya. Aduh, waduh. Ah, Aduh, Roy, Roy. Aduh, bagaimana lagi ya? Mudah-mudahan lah alam semesta itu menghukumnya. Apalagi awalnya kan dengan penipuan ini, penggiringan opini ini. 125. Yang jelas gini, ada gerakan. Itu yang paling penting. Jadi kalau tidak ada gerakan Jessica, kopi itu tidak akan berubah. Insya Allah nanti saya terus terang sebenarnya sudah lihat yang lebih detail lagi ya. Jadi Insya memang Allah. ada begitu ya yang lebih detail lagi yang belum Maksudnya diperlihatkan. yang lebih detail lagi adalah berubahnya warna kopi. Nah, itu lagi perubahan warna kopi ya. Ketika Christopher Harimandrianto ya, kemarin video sebelumnya sudah saya buktikan, justru dia pada saat perbandingan warna kopi dia downgrade, downscale, resolusi maupun frame rate-nya. Waduh, Roy, Roy. Dibuang informasi 76% baru dilakukan perbandingan kopi itu ahli apa itu? Hmm, aduh, aduh. Ya, kalau gerakan maksimal yang bisa tampilkan. Jadi teknologi itu juga punya keterbatasan, Pak. Pemirsa mungkin bisa juga melihat kalau dalam film, misalnya dalam Enemy of the States gitu ya, itu bisa misalnya satu gambar tuh Udahlah ya, seolah-olah dari dua. kita akhiri aja. Sisanya omong kosong semua gitu. Jadi seperti pengamat bola aja dia lihat pergerakan objek itu, gak ada algoritma apapun, metrik apapun. Jadi, nah ini diserap publik menjadi kebenaran. Ini kan bahaya gitu loh. TV One ya, harusnya hati-hati gitu loh. Memberikan apa di sini, memberikan apa namanya? Panggung bagi orang ini. Apa kalian nggak punya internet untuk memeriksa Wikipedia gitu? Ya latar belakangnya bagaimana ya kan? Pekerjaan-pekerjaan dia kan mencocokkan apa dulu itu? Ya, yang terkenal itu. Horn, artis itu ya kan? Ada apanya itu? Apa katanya? Apa itu? Tulisan atau apa itu? Nah, tulisan di itunya, ya. Terus dia, "Ya, itu cocok, itu dia." Waduh, nggak ada metode apapun, ya. Meskipun dia benar yang ada di situ, tetapi kan kebenaran ilmiah harus dijunjung berdasarkan keilmiahan, bukan pendapat pribadi, gitu loh. Salah sekali itu. Ini kalau dibawa ke seminar itu Roy Suryo ini kan bisa mati kutu. Ya, cuma modal Photoshop dan lain-lain lah di download segala macam, banding-bandingkan ya. Ada namanya similarity ya, apa namanya parameter similarity SSIM, mungkin itulah dipakai dia pakai tool ya kan ya, yang sebenarnya dia sendiri pun nggak paham tentang itu. Tadi itulah buktinya pembesaran 32 kali. Dia mungkin 32 kali itu maksudnya apa itu? 32% atau pembesaran 32 kali? Aduh, Roy, Roy. Apalagi kalau ditanya tentang algoritma pembesaran, Roy. Ya, memang kau belajar komputasi numerik, ya, matriks, ya, matriks lanjut, operasi-operasi di matriks itu, ya, memang kau kuliah di situ belajar. Aduh, Roy, Roy. Oke lah, pemirsa, kita akhiri apa ini video ini, ya. Ya, kalian bebaslah tertawa sepuasnya seperti saya di sini. Oke? Kita akan hidupkan terus isu ketidakadilan pada Jessica dan umumnya pada Republik ini ya. Jadi
Ya mungkin hal-hal sepele seperti ini kita bahas ya untuk mencari apa ya, mengulur-ngulur waktu ya kan. Karena orang ini juga berkontribusi untuk menggiring opini saat itu. Jadi perlu kita tanggapi juga orang ini ya. Meskipun di podcast sudah saya tanggapi ya, secara singkat, tapi ini lebih mendetil tentang kesalahan dia ya. Oke, sekian dulu dari kami Bali G Akademi. Horas.